merupakan sumber ilmu terbaik. Malam ini kita akan bicara sedikit tentang ayah kalian Ibrahim atau ayah kita Ibrahim. Saya ingin memberikan beberapa mukadimah, 3 atau 4 poin tentang tema kita hari ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78. Surat tentang haji, dan kita tahu ini adalah bulan-bulan haji. Dan kita tahu juga bahwa bulan-bulan haji itu penuh dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berikut keluarganya. Ayat ini, di ayat 78 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl." Allah berfirman, dan berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dialah Allah yang memilih kalian, Allah yang langsung memilih kalian. Dan Allah tidak menjadikan di dalam ad-din ini, dalam agama ini ada kesulitan, sesuatu yang menyulitkan. Tidak ada di agama ini, yaitu millah, ajaran ayah kalian Ibrahim. Dialah Allah yang telah memberi kalian nama muslimin sebelum ini, dan seterusnya, masih terusnya. Saya hanya ingin mengambil satu kata yang menjadi judul kita hari ini, di mana Allah sendiri yang langsung menyebut millata abikum, ayah, ajaran ayah kalian Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Jadi Allah sendiri yang menyebut bahwa Ibrahim adalah ayah. Dan itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini, karena kita kalau membahas Ibrahim, alhamdulillah sudah banyak pembahasan. Kalau Idul Adha kita pasti akan membahas tentang tema korban. Begitu haji kita akan membahas tema dari mulai lempar jumroh dan segala macam. Dan itu semua benar. Begitu bicara tentang akidah, tauhid, kita bicara penghancuran patung-patung oleh Ibrahim di usia mudanya, dan itu benar. Tetapi nampaknya yang masih perlu didalami ternyata bahwa Allah dengan jelas menyebut Ibrahim sebagai ayah. Ayah kalian bahkan, Ibrahim. Karena itu maka mestinya pembahasan Ibrahim sebagai ayah menjadi pembahasan besar untuk keteladanan rumah tangga. Walaupun yang hadir di sini ayah dan ibu, tapi sebenarnya pembahasan ayah selalu berhubungan dengan ibu. Ini pembukaan pertama, ayat Al-Hajj 8. Yang kedua adalah Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis, dan ini kita juga semua tahu, mengajarkan kepada kita tentang adzkar sabah wal masa, zikir-zikir pagi sore. Salah satu zikir pagi sore adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Kita oleh Nabi diajari doa, termasuk tadi kita di pagi dan di sore hari bersyukur pada Allah karena kita berada di atas fitratul Islam, fitrah Islam. Kemudian di atas din Nabi Muhammad SAW, dan di atas millah ayah kita Ibrahim. Nabi Muhammad dengan juga sangat jelas menyebut bahwa Ibrahim adalah abina, ayah kita Ibrahim. Itu mesti mendapatkan perhatian. Belajar keayahan itu jangan kemana-mana. Ini sudah jelas Nabi sebut, sudah jelas ayat sebut. Belajar sama Ibrahim. Pernahkah detail kita belajar tentang Ibrahim?
melalui Al-Quran oleh hadis Nabi. Nah, malam ini kita akan membukanya. Tentu tidak cukup karena sangat panjang pembahasannya. Dan kalau antum membahas Quran dengan karakter para ulama tafsir membahasnya, antum akan membahas sangat dalam dan mungkin apalagi waktu saya tidak sampai sejam, mungkin dia hanya layak membahas satu huruf saja, bukan satu kata. Ini karakter Quran, begitu dalamnya ilmu Quran. Mukaddimah yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berdoa untuk kedua cucunya, Al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, Sayyidah Syababi Ahli Jannah. Doa beliau untuk Hasan Husain adalah U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Dan mestinya doa ini dihafal oleh seluruh ayah dan ibu. Di sini ada yang belum hafal doa ini? Sudah hafal semua kan? Atau belum hafal semua? Antum cari doanya, karena doa ini luar biasa dan sangat kita perlukan hari ini. Saya terjemahkan arti supaya antum semangat untuk menghafalnya, karena nggak sulit, tapi manfaatnya sangat luar biasa buat kita. Lihat, Nabi berkata, aku memintakan perlindungan untuk kamu, karena waktu itu anaknya yang didoakan Nabi dua, Hasan Husain, untuk kamu berdua. Aku mintakan perlindungan untuk kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari tiga hal. Satu, dari gangguan setan. Lihat, generasi itu kalau jauh dari setan, bapak ibunya enak didiknya. Kenapa bapak ibunya melotot terus? Kenapa bapak ibunya susah banget tarik urat tiap pagi? Karena temannya setan. Dan antum boleh lihat bagaimana pendidikan Imran, pendidikan Maryam, pendidikan ibunya Maryam pada Maryam. Kalimatnya sangat jelas. Salah satu pembahasannya itu silakan dibahas, karena itu bukan pembahasan kita ya. Silakan dibahas bahwa Allah SWT menyampaikan salah satu kunci mendidik generasi yang muda. Nah, menjadi muda adalah kalau dilindungi dari setan generasi ini. Makanya jangan pernah akrab dengan setan, karena menyulitkan generasi kita. Di rumah tidak boleh ada kebiasaan setan masuk rumah kita. Itu membuat rumah tangga susah, sulit. Mendidik generasi sulit. Kebiasaan setan jangan dilakukan. Sekecil apapun itu yang mungkin diremehkan kebanyakan orang, jangan pernah dilakukan. Itu mempersulit mengarahkan generasi. Ya. Maka Nabi lihat, satu dari gangguan setan, yang kedua dari binatang. Binatang yang membahayakan. Kalau kebayang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, binatang itu mungkin ada singa, ya, ada serigala. Ternyata hari ini nyamuk pun jadi masalah. Binatang sekecil itu jadi masalah besar. Karena itulah maka kalau harimau kita kelihatan besar, serigala kelihatan gede, lah nyamuk. Maka dari itu doa ini luar biasa. Apalagi hari ini, ya, namanya virus udah gak karu-karuan. Subhanallah. Ayo dibaca, cari doanya, dihafal. Doakan itu untuk anak-anak, karena Rasul dulu mendoakan untuk cucunya. Dan yang ketiga, ini lebih gak kelihatan lagi yang ini. Wa min kulli ainin lama. Jadi ain, dari semua ain, masalah ain. Ini sering orang tidak paham pembahasan ain. Tolong dipelajari ain. Ya, tolong dipelajari ain. Sampai Rasul pernah mengatakan, lihat kalimat Rasul tentang ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu ain. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, itu cuma ain, walaupun tidak ada yang mendahului takdir. Artinya sampai segitu kuatnya ain itu merusak. Mata ini ada yang sebagian pandangan mata itu bisa mencelakai, merusak sesuatu. Dan itu nyata. Dan kita harus tahu pembahasannya. Tahu-tahu anak antum sakit, gak ada sebab, gak ada apa. Tahu-tahu hilang apanya, barangnya hilang, ya. Tahu-tahu apa, tahu-tahu rusak. Salah satu yang harus dibahas adalah tema aib. Lihat, ini 3 doa Nabi Muhammad SAW kepada cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi Muhammad berkata, doa ini dulu dibaca oleh Ibrahim untuk kedua putranya, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Maka lihat, Nabi Muhammad saja belajar keayahan dari Ibrahim.
sampai doanya ditiru apa adanya. Ya, di doanya ditiru apa adanya. Itu muqaddimah yang ketiga. Mudah-mudahan gak habis di muqaddimah. Muqaddimah yang keempat. Muqaddimah yang keempat adalah, ini semua juga sudah gamblang di kita. Ada dua muqaddimah. Yang keempat ini sebenarnya kalau dibagi 4 dan 5 ada 5 muqaddimah. Tapi kalau digabung jadi 2. Bahwa orang yang setiap hari didoakan oleh seluruh orang beriman di muka bumi dengan cara disolawati hanya 2 nabi. Nabiullah Muhammad dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah bapak sama anak sebenarnya. Kita tahu itu. Tetapi yang disolawati ternyata bukan cuma 2 nabi ini, tetapi berikut seluruh keluarganya. Karena jelas doa solawat kita jelas, gitu ya. Jadi kita bersolawat pada Nabi Muhammad, keluarganya, Nabi Ibrahim, keluarganya. Dan ini juga luar biasa. Artinya ini 2 keluarga yang memang istimewa. Bukan hanya sosok sang nabinya, kalau itu pasti istimewa namanya nabi. Ternyata sampai sosok keluarganya. Sehingga sebenarnya sholawat kita itu mau memanggil kita, ayo dong belajar keluarga itu dari 2 manusia mulia ini loh. Belajar keluarga muter-muter kemana-mana. Sudahkah antum belajar detail tentang keluarga Nabi Muhammad, belajar detail tentang keluarga Nabi Ibrahim? Karena itu sholawat kita. Jelas tersebut kata keluarga, betul kan? Jelas tersebut kata keluarga. Dan memang dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyampaikan bahwa yang layak untuk menyandang gelar uswatun hasanah memang hanya 2 ini. Yang satu dalam surat Al-Ahzab 21, yang satu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Hanya 2 nama ini yang berhak mendapatkan kata teladan yang baik, uswatun hasanah. Ya, dan silakan dibuka-buka ayatnya.